Siang-siang gini emang cobaannya adalah ngantuk ya. Hari Minggu siang rekaman. Oke, halo semuanya. Balik lagi bareng gua Rodrigo di sini dan kali ini sudah memasuki akhir bulan Juli ya. Sudah masuk akhir bulan Juli dan masih banyak video yang harus dibuat di akhir bulan Juli ini. Masih ada 3 member termasuk video ini ya. 3 member yang ulang tahun, 1 video yang mau gua buat juga spesial untuk seorang member. Wow, banyak banget. Dan hari ini harusnya itu berbarengan dengan konser. Ya, konser all in untuk menyambut setlist original JKT48 ya. Dan gua pun harus buat video untuk pembahasan konser tersebut. Wow, banyak banget. Gua nggak tahu pembahasan konser tuh bakal diupload hari apa ya, karena bakal tabrakan banget. Hari ini gue akan upload itu 2 video ya. Jadi ini mungkin akan diupload siang, terus 1 video lagi di sore sebelum konser ya. Jadi wow, agak chaos waktu untuk penguploadan videonya ya. Dan semoga kalian gak tertinggal, atau kalian mungkin ngerasa ada video yang kelewat, kalian bisa cek selalu ya playlistnya di Birthday Girl. Kalian bisa cek video-video dari channel ini juga sebelum-sebelumnya. Siapa tahu nanti kalian terlewat ya. Siapa tahu kalian belum subscribe, mungkin kalian nggak tahu video-video dari Oshi kalian sebelumnya yang mungkin sudah pernah gue buat. Jadi kali ini kembali lagi di segmen Birthday Girl, dimana gue akan bahas member yang berulang tahun. Dan hari ini member yang berulang tahun itu ada 2 sebenarnya, tapi gue akan bahas yang pertama dulu. Yang keduanya nanti setelah ini, beberapa jam setelah ini diupload ya. Gue akan bahas member dari generasi 8. Dia adalah Cornelia Vanessa alias O'Neil. Ya, O'Neil. Jadi hari ini gue akan bahas O'Neil dulu. Pembahasan Catherine itu nanti sore harusnya ya. Gue belum tahu jam berapa. Lihat aja. Ya, O'Neil ini lahir di 26 Juli tahun 2002. Dan hari ini tepat berusia 23 tahun. Ya, 23 tahun seorang O'Neil. Gue baru, wah, kayaknya 2 tahun terakhir itu berjalan begitu cepat ya. Karena kayak baru aja gue dengar jokes O'Neil soal kepala 2. Wah, serem dong kepalanya 2 itu. Jokes O'Neil dari usia dia 20, itu 3 tahun yang lalu. Berarti sekitar tahun 2022 ya. Sekarang udah 2025. Wow, oke. Seperti biasa, pembahasan Birthday Girl itu adalah ngebahas membernya dalam 1 tahun terakhir itu update seperti apa. Apa aja sih yang dialami sama O'Neil selama 1 tahun terakhir, apa aja yang dicapai sama O'Neil selama 1 tahun terakhir atau di usia dia yang ke-22 kemarin. Terus gue akan bahas birthday t-shirtnya juga, mention fanbase, dan diakhiri dengan ucapan. Ya, kali ini membahas O'Neil, Cornelia Vanessa dari generasi 8 yang sekarang tinggal bertiga. Wow, itu generasi yang cepat banget berkurang ya. Dalam 1 tahun terakhir, ya 1 tahun kemarin itu masih berlima, terus sekarang tinggal bertiga. Itu cepat banget. Ya, gitulah ya. Kehidupan di sana itu seperti itu. People come and go. Dan melihat generasi-generasi itu makin sedikit orangnya tuh wow. Kayak ya, waktu berjalan sudah cukup lama ternyata. Generasi 7 aja yang awalnya rame sekarang tinggal ber-7 atau ber-6? Ber-6. Generasi 8 terus sekarang tinggal ber-3. Generasi 9 emang 3. Oh, 4 ya kemarinnya. Sempat udah jadi 3. Generasi 10 bakal jadi ber-5. Wah. Ya, O'Neil ini adalah salah satu member yang punya karakter unik. Mungkin gue sering banget bilang member punya karakter unik, ya mau bagaimanapun semua member unik. Dan kali ini gue juga bilang O'Neil adalah salah satu member yang punya karakter unik ya, beda dari yang lain. Karena menurut gue gak ada yang sama kayak O'Neil, satupun yang plek ketiplek ya, yang benar-benar jiwanya tuh mirip O'Neil tuh gak ada. Semuanya punya cara mereka masing-masing berbeda ya. Gak bisa ada satu member yang mirip, mencoba untuk semirip mungkin dengan O'Neil tuh nggak bisa menurut gue. Begitupun sebaliknya, O'Neil mau semirip apapun dengan member lain juga sama. Tuh,
Onil ini menarik dengan jokes-jokesnya ya. Kalau kalian udah tahu Onil dari 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir mungkin, Onil ini memang sangat suka dengan jokes-jokes receh, jokes-jokes bapak-bapak ya. Bahkan dari dulu udah dipancing-pancing kayak, ayo dong Nil, coba stand up. Nah, kemarin di event Ramadan 2025 ada Onil stand up ya. Mungkin gua akan tampilin beberapa cuplikannya sebentar. Di TikTok bebas nih family, pokoknya sangat-sangat sakinah, mawadah, wah ondah. Aduh. Takut aja sih nanti pas lebaran orang-orang bukan minta maaf, malah minta jokes. Mohon jokes lahir dan batin. Fanbase aku yang udah membawa aku ke nomor 12 gitu kan. Karena kalau aku 13, aku pakai kumis lagi dong. Terima kasih. Disitulah akhirnya gue melihat sosok seorang Cornelia Vanessa ini stand up komedi dan benar-benar pecah, lucu banget walaupun ada saingannya itu Anin ya. Cuman wah itu pecah banget. Gue seneng banget ngeliat akhirnya ada format di mana member tuh dikasih situasi di mana dia harus stand up komedi. Wah itu dia, seorang Onil stand up tuh mimpi ya. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan, impian beberapa fans yang ingin melihat Onil tuh benar-benar set up sebuah jokes, setup sebuah cerita dan diakhiri sebuah punchline, dan itu menjadi rangkaian komedi yang seru dan lucu banget menurut gue, dan hasilnya bagus ya. Untuk first try mungkin ya, bisa dibilang first try itu bagus untuk seorang Onil ya, dan teman-teman yang lain. Dan juga selain karena jokes-jokesnya Onil ini juga bagus dalam hal tarik suara ya. Dia jago nyanyi. Kata-kata jago nyanyi itu kayak gimana ya, suaranya bagus gitu loh, suaranya bagus dan dia suka nyanyi. Itu yang gua tahu dari sebelum-sebelumnya Onil itu seperti itu. Giving all my life to you, my beating heart belongs to you. I walk for miles till I found you. Sampai kapan mau berlagak kuat seperti itu? Ku tahu sebuah hal tentang dirimu, sudah jangan terus begitu. Dan sebenarnya Onil selama 1 tahun terakhir, Onil tuh tetap menjadi Onil ya. Onil tuh tetap menjadi diri dia yang sama seperti tahun lalu. Onil tuh dengan jokes-jokes recehnya, dengan keseruan di live-nya dia, itu masih sama. Dan kenapa live-nya Onil tuh seru? Menurut gue live-nya Onil tuh seru karena gue ketika nonton itu gue bisa nyanyi bareng sama dia ya. Dia muterin lagu atau dia main gitar, terus dia nyanyi di sana dan gue bisa ikut nyanyi, seru-seruan bareng. Karena lagu yang biasa dibawakan sama Onil di live-nya dia atau dinyanyiin sama dia itu adalah lagu-lagu tahun 2000-an, dan mostly itu lagu-lagu Sheila on 7, lagu-lagu yang memang gue tahu juga, lagu-lagu yang bisa dibilang umum lah ya, yang diketahui oleh banyak orang. Jadi seru-seruan bareng. Dan itu live-nya Onil kalau udah kayak jam 8, jam 9 itu adalah salah satu yang dinanti-nantikan, karena itu adalah waktu dia free. Kemungkinan itu adalah waktu dia free dan juga waktu dia untuk sering putar lagu dan nyanyi gitu. Karena ini anak nggak bisa dipancing, kalau udah keputar sebuah lagu dia bakal nyanyi, dan gue ikutan nyanyi, seru-seruan, mantap banget ya. Makanya ketika video terakhir, itu video Ekin ya, bukan video terakhir, maksudnya video bahas Ekin kemarin, itu gue bilang dia tuh mirip kayak Onil. Bukan mirip secara muka, tapi mirip ketika live karena ada sesi nyanyinya. Jadi wah, gue senang banget kalau ada member yang suka nyanyi ya, udah seru-seruan di live, dan gue bisa mendapatkan keseruan itu juga dan melepaskan penat sejenak. Katanya itu seru ya, gue suka. Dan apalagi kalau bisa main alat musik kayak main gitar. Kemarin Ekin juga beberapa kali main gitar, terus Onil juga
adalah salah satu member yang suka live sambil main gitar dan nyanyi. Dan untuk secara sifat O'Neal tuh masih sama seperti tahun lalu ya. O'Neal masih menjadi O'Neal seperti yang gue bilang tadi. Yang berbeda adalah cara dia memandang diri dia sendiri ya. Bagaimana cara dia melihat diri dia, cara dia menerima dirinya, bagaimana cara dia untuk menunjukkan kepedeannya, itu mungkin yang berbeda. Itu yang gue lihat ya. Kalau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan kalian tambahin di kolom komentar ya. Kalau yang gue tahu ya, atau yang gue lihat dari seorang O'Neal ini, dia itu suka insecure sama diri dia sendiri. Di tahun lalu tuh seperti itu. Bahkan dia ngomong sendiri di live kalau kayak ya dia tuh gak pede segala macem. Ya dia ada terkendala soal ya apa ya? Ya banyak lah hal yang dia insecurein soal diri dia sendiri. Ya walaupun fans tuh kalau memang udah suka sama O'Neal, memang mau dukung O'Neal, nggak peduli O'Neal mau kayak gimana gitu. Yang penting O'Nealnya bener aja gitu. Tapi sekarang dia udah mulai nggak terlalu dia sebutin kalau dia insecure atau segala macam. Tapi kita nggak tahu ya apa yang dia rasakan sebenarnya. Tapi ya setidaknya sekarang tuh dia pede-pede aja. Dia nggak peduli sama mungkin omongan orang, omongan haters mungkin ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan ngomongin soal kekurangan dia udah mulai ya udah hajar aja gitu loh, ini gua gitu ya. Ya itu yang gue lihat dari seorang O'Neal ya, perubahannya dari cara dia menanggapi atau menghadapi diri dia sendiri ya, mungkin kayak gitu. Dan dia tuh harus tahu kalau ya dia tuh menarik dengan menjadi diri dia sendiri, bukan menjadi orang lain atau memaksakan diri untuk berubah atau segala macam. Enggak, dia masih menjadi diri dia sendiri, dan itulah yang membuat dia makin disukai ya, makin banyak orang yang melirik seorang Cornelia Shaffa-Vanessa ini ya, makin banyak yang gue lihat mendukung seorang O'Neal dibandingkan 3 tahun atau 4 tahun yang lalu tuh. Makin banyak dia, makin terlihat dia, makin dapat spotlightnya, dia dapat pasar dia sendiri. Itu yang terjadi dari seorang O'Neal, dan menurut gua itu bagus ketika lo bisa dapat pasar lo sendiri ya, market lo sendiri, fans lo sendiri yang memang suka hal-hal yang lo banget. Wah, itu adalah suatu hal yang itu suatu privilege ya. Itu suatu privilege ketika lo punya ciri khas dan orang-orang suka dengan ciri khas lo itu ya, berarti memang mereka itu suka sama member tersebut. Itu kenapa judul video ini gue judulin O'Neal yang semakin on ya. Harusnya gitu kalau gue nggak berubah pikiran ya. O'Neal yang semakin on, itu judul video ini. Kenapa? Karena menurut gue O'Neal selama 1 tahun terakhir tuh banyak banget berkaitan dengan kata on selain nama dia sendiri ya, O'Neal. Karena dari tahun lalu, pertama itu dari birthday t-shirtnya dia di usianya yang ke-22 kemarin yang warna biru. Warna biru bukan ya? Oh, biru itu 21. Ada yang 22 yang persona. Ya, yang persona, terus itu ada tulisan on di tengah. On-nya itu di bold sama dia. Gue sempat bahas juga di video birthday-nya tahun lalu, kalian bisa tonton di sini. Di sana dia bilang kalau birthday t-shirtnya ini ada kaitannya sama Sosenkyo-nya dia, dan benar. Ketika Sosenkyo dia masukin campaign itu dengan nama On Time ya, On Time, dan ketika dia terpilih dia bilang On Time itu kepanjangan dari O'Neal Time, jadi it's O'Neal Time. Keren banget ya. Jadi di dalam persona itu ada kaitannya juga dengan tema Sosenkyo-nya dia, itu ada On Time, ada on lagi di sana. Dan ketika dia bilang itu adalah O'Neal Time tuh, rasanya senang banget lihat dia berada di posisi ke-12 kemarin di Sosenkyo. Posisi yang akhirnya memposisikan dia berada di line up Senbatsu dari hashtag ku sangat suka ya. O'Neal ada di sana, itu luar biasa. Karena perjuangan dia di Sosenkyo luar biasa. Naik turunnya fluktuatif banget, naik turunnya sangat tinggi lah ya. Posisi ketika pengumuman 1 di mana, pengumuman kedua masuk Undergirls, terus pengumuman ketiga ternyata dia masuk di Senbatsu. Tuh, wow. Bagaimana perasaan fans-fansnya ya ketika tahu O'Neal tuh berada di posisi 12. Wow. Dan yang lainnya adalah semakin banyaknya momen
on. Apalagi semenjak TWT itu Shonichi ya, semenjak TWT itu muncul kembali jadi series reguler JKT48. Wow, itu banyak banget momen ondah di sana ya, momen Onil dan Indah di sana. Apalagi ditambah mereka tuh satu blockingan ketika ending Fairy satu lagu, dan sengaja banget sama kameramen disorot ke sana, dan switchernya juga ya menurut gua memang mencari momen itu. Dan seru ya sebenarnya. Kalau untuk masalah seru-seruan sih seru ya. Jadi serba on ya Onil itu tahun ini, makanya gue bilang Onil yang semakin on gitu. Banyak banget onnya tahun ini, dan kebetulan juga on itu artinya menyala ya, hidup nyala gitu. Jadi Onil tuh semakin menyala tahun ini. Wede, 1 tahun terakhir ya. Ya itu dia soal Onil selama 1 tahun terakhir yang gue lihat dan yang gue notice kali ya. Mungkin banyak hal juga yang belum gue begitu notice soal Onil di 1 tahun terakhir. Oh iya, ini kalau nggak salah lulus ya, lulus kuliah itu tahun lalu apa tahun ini, gue lupa ya. Pokoknya jadi lulus kuliah aja anaknya tiba-tiba ya, udah lulus, keren banget, udah full time idol sekarang. Untuk secara penampilan ya, Onil ini belakangan suka banget coba curly rambut yang sampai curly sampai dari atas sampai bawah di curlynya semua ya. Terus nggak ponian itu juga dicoba sama Onil. Vibes baru menurut gue, style baru juga, secara pakaian juga sedikit berbeda dari seorang Onil ya. Lebih style yang klasik gitu, vibes 80-an 90-an itu yang dicoba sama Onil. Terutama kemarin di tour ya, ketika tour 3 kota itu kayaknya temanya agak-agak mirip-mirip ya. Mungkin gue akan tampilin juga beberapa outfit Onil ketika tour kemarin. Ya outfitnya ini udah mulai agak ke bawah Lulu kali ya. Outfit klasik tapi lebih ke arah yang kalau Lulu itu pakai dress, kalau Onil lebih ke arah pakai rok panjang gitu. Itu yang gue lihat ya beberapa fotonya, mungkin rok panjang terus pakai bukan kaos ya, bajunya itu atasannya, pokoknya jadi kesannya klasik ditambah dengan rambutnya yang curly gitu. Itu bagus sih, warna baru dari seorang Onil menurut gue dari tahun lalu ke tahun ini. Dan gue selalu suka dengan member-member yang suka coba-coba hal yang baru, keluar dari image mereka ataupun bergeser sedikit dari image mereka. Ya itu gue selalu suka ketika mencoba kayak lucu-lucuan sedikit, atau yang biasanya kalem berubah jadi lebih sangar sedikit ya, lebih cool gitu. Itu boleh banget sih. Gue sangat senang kalau ada perubahan-perubahan begitu ya, apalagi yang nggak begitu drastis, yang pelan-pelan tapi ternyata setelah kita sadari, oh ternyata anaknya sudah banyak perubahannya gitu. Itu keren ya. Itu dia untuk Onil ya. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan birthday t-shirt. Kalau gitu gue akan switch langsung ke Instagram dari JKT48 merch. Ya, ini dia JKT48 merch termana. Ini dia ya. Sebenarnya udah banyak antrian di atas beberapa birthday t-shirt lainnya yang udah bermunculan, udah udah di launching sama JKT48 merch ya. Kali ini Onil ya. Ini dia birthday t-shirt Onil ya, dengan warna biru dongker. Dan kali ini dengan tulisan It's Onil Time ya. Jadi ini adalah waktunya Onil. Seperti yang gue bilang tadi, It's Onil Time. Inilah waktunya Onil untuk bersinar, waktunya Onil untuk lebih terlihat lagi. Dan itulah yang terjadi 1 tahun terakhir, atau 7 bulan terakhir bahkan ya. 7 bulan terakhir tuh drastis banget. Dia milih warna biru terus dengan tulisan It's Onil Time, dan Onilnya itu di bold. Sama kayak ketika tahun lalu Persona on-nya di bold, kali ini Onilnya yang di bold. Ya simple, tapi ditaruh di kanan ya, tumben. Biasanya di kiri ya. Ya terserah lah ya dari Onil. Terus bagian belakang ini kayaknya apa aja yang sudah dia lewati 1 tahun terakhir mungkin, atau hal-hal apa aja yang dia sukai. Ini mirip kayak birthday t-shirtnya Freya ya. Freya itu kan suka nampilin 2 tahun terakhir itu nampilin apa aja yang dia lewatin selama 1 tahun terakhir. Dan apakah sama seorang Onil juga seperti itu? Kali ini Cakrawala
Gue belum sempat lihat O'Neal ngebahas soal birthday t-shirtnya dia, soal apa sih arti dari bagian belakangnya, apa aja gitu. Mungkin gue akan sebutin apa aja yang gue notice aja ya. Yang pertama itu ada di sini ada koala. Koala itu pasti adalah aku sangat suka dia ke Australia, dia ke Perth untuk syuting MV-nya. Terus ada gitar juga, ya dia suka gitar. Terus kucing juga dia suka kucing ya. Gue nggak tahu ini burung kenapa. Ini kerang-kerang apa ya? Kerang-kerang nggak tahu ya. Terus ini jam tangan sama hashtag 12 itu adalah peringkat dia di Sosenkyo kemarin ya. Ya bersyukur untuk dapat posisi tersebut. Keren banget O'Neal dan fans-fansnya juga tentunya ya. Dan di bagian belakang ini cuma 2 warna aja. Jadi warna biru sebagai warna dasar dan warna putih itu sebagai warna sablonannya ya, atau warna desainnya. Dengan tulisan Cakrawala. Cakrawala itu langit ya. Ya kan? Ya kita lihat O'Neal ya. Kita lihat O'Neal. Nah, ini maksud gue yang curly dari atas sampai bawah gitu. Dia coba curly wavy kayak gitu. Apa sih namanya gitu? Ya. Terus belah tengah, terus nggak ponian, jadi kesan klasik gitu yang dicoba sama O'Neal belakangan tuh. Kayak sering banget dia style rambutnya kayak gini, atau perasaan gue doang? Ini ya lucu ya O'Neal. Nah ini bagian foto berikutnya, dia pakai bangku ya. Iya makanya kata gue cobalah member-member pakai properti ya biar lucu gitu loh. Foto birthday t-shirt itu nggak lempeng gitu, jadi lucu. Cuman ya ini ya tetap kayaknya memang dibatasin deh untuk pose-posenya biar produknya terlihat, karena emang intinya adalah promosi produk ya, bukan buat photoshoot, fotopack atau semacamnya gitu. Ya itu dia dari birthday t-shirt O'Neal. Seperti apa menurut kalian? Apakah kalian suka atau tidak? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Ya selanjutnya gue akan mention fanbase-nya dari O'Neal. Kalian bisa cek X dari O'Neality di sini selaku fanbase dari O'Neal untuk melihat hashtag apa yang dibawakan sama O'Neality untuk merayakan ulang tahun O'Neal yang ke 23 tahun ya. Kalian bisa ramaikan di semua platform sosial media, gunakan hashtag tersebut, tag O'Neality dan tag O'Neal juga. Siapa tahu ucapan-ucapan atau project dari kalian itu dilihat sama O'Neal ya, dan kita sama-sama rayakan ulang tahun O'Neal. Dan untuk O'Neal ya, selamat ulang tahun buat O'Neal. Ya 23 tahun ya. Ya udah dewasa, udah sebenarnya udah harus nggak perlu lagi mikirin soal insecurean ya. Fokuslah sama apa yang mau O'Neal kejar sekarang, apa yang mau O'Neal lakukan sekarang. Fokus sama itu aja, jangan terpaku atau jangan terhalang oleh yang namanya insecure ya. O'Neal itu tetap jadi O'Neal. O'Neal itu tetap banyak yang suka, O'Neal itu tetap banyak yang dukung dengan apa adanya O'Neal yang sekarang ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan, gas aja. Kalau memang O'Neal ngerasa itu harus diperbaiki ya perbaiki. O'Neal rasa itu harus diubah ya nggak apa-apa ubah, tapi ya tetaplah menjadi O'Neal seperti O'Neal yang sekarang gitu. Ya intinya harapannya selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, tetap suka cerita, tetap suka cover lagu, tetap suka nyanyi-nyanyi. Kita harus seru-seruan bareng ya untuk kedepannya. Oke, itu aja untuk ucapan O'Neal dan birthday girl O'Neal juga ya. Itu aja. Kalau kalian ada tambahan silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Kita akan lanjut langsung ke video dari Katrina Irene ya. Kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue udah pamit. Bye bye.